Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Mungkin sedikit kita mengingatkan kita bersama bahwasanya kita baru saja ditinggalkan oleh bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang mana tentunya banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari Ramadan, di mana Ramadan atau melalui Ramadan Allah SWT mengajari dan mendidik kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim yang dia bisa beribadah kepada Allah SWT, ibadah yang dia lakukan, berpuasa di siang hari, qiyamul lail pada malam harinya, mungkin tilawah Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, kemudian zikir, doanya dan seterusnya. Itu semua adalah taufik dan hidayah dari Allah SWT. Itu adalah karunia dari Allah SWT, yang kalau seorang muslim tidak menyadarinya, dia akan menjadi orang yang tertipu dan menganggap bahwasanya seluruh ibadah yang dia lakukan itu karena kesolehannya, dan itu adalah kesalahan dan pemahaman yang keliru. Sungguhnya Allah SWT memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT itu karena taufik, karena hidayah dari Allah SWT. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, sungguh sulit kita untuk berpuasa, untuk qiyamul lail, untuk tilawah dan seterusnya. Tapi Allah SWT memberikan hidayah dan taufik sehingga mudah bagi kita dan Allah mudahkan. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah SWT. Makanya disebutkan bahwasanya seorang muslim senantiasa dia ketika dia beribadah kepada Allah SWT, senantiasa dia bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat paling besar bukanlah nikmat dunia, harta, jabatan ataupun nikmat kesehatan. Nikmat paling besar adalah Allah SWT memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik sehingga bisa beribadah kepadanya. Itu nikmat yang paling besar. Itu keutamaan yang paling besar. Karena dengan ibadah tersebutlah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun harta, nikmat berupa harta ataupun dunia, kesehatan dan sebagainya, bisa jadi itu menjadi bala. Betapa banyak orang yang dia diberikan harta justru jauh dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang dia diberikan kesehatan tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini nikmat membawa laknat. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah bagaimana Allah SWT memberikan kemudahan bagi dia, taufik bagi dia untuk bisa beribadah kepada Allah SWT. Maka oleh karena itu wajib kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, sisi yang kedua adalah bagaimana kita ketika seorang mukmin itu dia beribadah kepada Allah SWT, dia tidak boleh sombong. Dia harus ingat bahwasanya bisa jadi ibadah yang dilakukan itu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Makanya disebutkan
oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya seorang muslim itu dia senantiasa melihat anugerah yang Allah berikan kepadanya dan melihat aib dirinya. Anugerah berupa nikmat yang Allah berikan, keutamaan sehingga seorang bisa beribadah. Kemudian dia melihat aib dirinya, senantiasa dia melihat kekurangan. Bahwasanya ibadah yang dilakukan belum tentu itu diterima. Ibadah yang dilakukan belum tentu sempurna sebagaimana yang diharapkan. Apakah ada di antara kita yang menjamin bahwasanya ibadah yang sudah dia lakukan, puasanya, qiyamul lailnya, itulah yang diharapkan oleh Allah SWT? Maka Allah SWT katakan, menceritakan tentang sifat orang-orang yang saleh, para nabi dan rasul, dan surah Al-Anbiya Allah kata walladzina atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang diberikan kepadanya karunia oleh Allah SWT, karunia Allah SWT, dan hati mereka dalam keadaan takut. Maka orang yang beriman ketika dia beribadah, dia khawatir kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ini sifat orang beriman. Bukan dia merasa hebat, dia merasa sombong. Oh, saya adalah sudah banyak ibadahnya dan seterusnya. Ini adalah sifat sombong, sifat orang yang maghrur, tertipu, dan ini adalah sifat iblis. Yang dia merasa sudah banyak beribadah kepada Allah. Maka orang mukmin senantiasa dia melihat bahwasanya dalam dirinya banyak kekurangan. Bisa jadi ibadah yang dilakukan belum sempurna. Maka senantiasa orang beriman setelah dia beribadah, dia senantiasa terus meningkatkan ibadahnya. Tidak berhenti. Tidak dia mengatakan, oh saya kemarin Ramadan sudah selesai, puasa qiyamul lail sudah penuh. Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman, karena mengharap ridho Allah, sudah diampuni dosanya. Oh, saya sudah diampuni dosa. Iya, kita berharap, tetapi seorang yang dia merasa dosanya sudah diampuni kemudian dia berlaku atau melakukan seenaknya, tentunya bukan itu yang dimaksud. Oh, kemarin saya sudah qiyamul lail, atau kemarin saya sudah i'tikaf, ya, atau mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan saya lebih hebat daripada amalan 83 tahun. Seorang beriman dia senantiasa merasa takut kalau seandainya ibadah yang sudah dia lakukan tidak diterima oleh Allah, tidak sempurna. Maka orang beriman senantiasa dia bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Jadi bertobat kepada Allah bukan hanya dari maksiat, dari kemungkaran yang dia lakukan, tapi dia bisanya dari ibadah yang tidak sempurna, dari ibadah yang tidak semestinya, atau tidak seperti yang diharapkan oleh Allah SWT. Maka ini orang beriman kepada Allah SWT, dia semakin dia mengenal Allah SWT, dia semakin melihat karunia Allah SWT yang sangat besar kepada dirinya, yang kalau bukan karena nikmat Allah, karunia Allah, tidak bisa kita hadir di masjid, tidak bisa kita hadir untuk salat berjamaah, tidak bisa kita melakukan ibadah. Dan kita melihat apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya bisa jadi masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak kekurangan. Maka dari itu kita senantiasa terus meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Terus meningkatkan kualitas, tidak merasa puas atau merasa bahwasanya apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Maka ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini adalah hal yang perlu kita senantiasa ingat, ya. Setelah kita melakukan ibadah yang sangat besar, ya, di bulan Ramadan, senantiasa kita menjaga amalan tersebut. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, bahwasanya sebaik amalan itu adalah terus menerus walaupun sedikit. Maka
selama Ramadan Allah SWT telah mendidik kita dengan berbagai macam ibadah, maka kita mesti meneruskan amalan-amalan tersebut. Dan salah satunya tentunya di bulan Syawal ini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Maka ini dianjurkan bagi kita untuk mengikuti kebaikan dengan kebaikan. Setelah puasa Ramadan, ada sunnah di bulan Syawal untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang Nabi sebutkan pahalanya sama dengan orang berpuasa setahun penuh.